Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fajar Putra dengan NPM 21312120, jurusan Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Teknokran Indonesia. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan buku Raymond Stanley tentang Natural Language Processing atau NLP part 1 chapter 6 tentang semantic analysis. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya yang saya rangkum dari buku dari chapter ini. Yang pertama itu introduction, yang apa itu, lanjut ke apa itu semantic analysis. Nah, semantic analysis ini adalah proses mengidentifikasi makna dari teks dan ujaran dengan menganalisis struktur gramatikal serta hubungan antar kata. Ini itu penting untuk alat NLP seperti chatbot dan juga search engine. Nah, kita lanjut ke the importance of semantic analysis in NLP. Nah, analisis semantik itu penting untuk memastikan makna teks sesuai konteks bahasa seperti Inggris yang sangat ambigu, sehingga pemahaman konteks sangat diperlukan dalam NLP. Lanjut ke bagaimana manusia itu baik dalam semantik analisis. Manusia itu bisa memahami konteks secara intuitif, tetapi komputer itu membutuhkan analisis berbasis data dan pembelajaran mesin untuk mendekati kemampuan ini. Kemudian lanjut ke lexical versus compositional semantic analysis. Apa itu lexical semantic analysis? Nah, analisis makna dari unit leksikal atau kata aksi frasa fokus pada hubungan antar kata seperti sinonim, antonim, dan hiponim. Lanjut ke apa itu compositional semantic analysis. Makna kalimat ditentukan oleh makna kata penyusunnya dan struktur sintaksis. Misalnya Jane love Andrew itu beda, itu sama dengan Andrew love Jane. Seperti itu contohnya. Ini sama. Kemudian lanjut ke word sense dan relation. Apa itu word sense? Makna kata bisa berbeda tergantung konteksnya. Itu typical of lexical semantic. Yang pertama itu ada harmoni. Kata sama tapi makna berbeda, seperti kata bank. Kemudian polysemy, suatu kata banyak makna terkait. Jadi banyak satu kata tapi maknanya banyak banget. Kemudian ada metonymy. Metonymy ini pergeseran makna berdasarkan asosiasi. Contohnya The White House said. White House itu kan apa, gedung, nggak bisa ngomong gitu kan. Tapi ya seperti itulah. Habis itu zeugma test, ini menguji kesesuaian makna dalam konteks. Kemudian ada synopsis antonis, hyper intense atau kategori hubungan makna antar kata. Kemudian lanjut ke word sense disambiguate atau WSD. Apa itu WSD? WSD itu proses menentukan makna kata yang benar dalam konteks tertentu. Kesusahan dalam WSD ini adalah masalah dalam ambiguitas, konteks, dan makna ganda. Habis itu ada metode for WSD, itu meliputi metode berbasis kamus, pembelajaran mesin, dan juga pembelajaran mendalam atau deep learning. Lanjut ke WordNet dan Online Phaswari. Apa itu WordNet? WordNet itu database leksikal yang melempar kata ke dalam sentence sets atau kelompok sinonim. Kemudian apa itu science set? Itu set kata dalam makna sama atau yang sangat mirip. Itu knowledge of structure WordNet terdiri dari struktur seperti sinonim, antonim, dan hiponim. Nah, seperti ini.
seperti jaring gitu. Nah, oke, habis itu lanjut ke lexical elaboration. But what are major lexical capture? Lexical recursion in WordNet itu hubungan semantik seperti meronim, bagian dari, dan enlightenment, dan lain-lain. Dan ini sinonim, proselin, hyper. Nah, ini hubungannya semantik. Kemudian lanjut ke application of WordNet dan Treasury. Digunakan dalam aplikasi NLP seperti klasifikasi teks dan juga analisis sentimen. Atau online Treasury atau MISH. Apa itu MISH? Mesh. Treasury Management digunakan oleh PubMed dengan istilah-istilah terstruktur medical subject. Treasury medis PubMed. Habis itu lanjut ke use of mesh ontologi. Ini memungkinkan pencarian dokumen medis berdasarkan makna konsep medis, bukan hanya kata kunci. Pada word similarity research method itu menilaikan kemiripan kata berdasarkan jarak dalam struktur thesaurus atau frekuensi dalam korpus teks. Kemudian lanjut ke word similarity advanced methods. Yang pertama itu ada path based similarity, itu menghitung jarak antar kata berdasarkan jalur terpendek di WordNet. Dihitung yang paling pendek. 1, 2, 3, yang ini 4, yang ini 5. 5 juga. Kemudian lanjut ke problems. Problemsnya itu kesulitan pada referensi makna kompleks. Yang kompleks pasti susah ya. Kemudian lanjut ke information context similarity menggunakan statistikas dari korpus. Nah ini. Kemudian the ranking method, itu metode pengukuran kesamaan berbasis informasi. So the extent Lex algorithm, itu menggunakan definisi kamus untuk disambiguous makna. Kemudian ada distribution similarity. Apa itu? Itu distribution model of meaning berdasarkan prinsip bahwa kata-kata yang sering muncul dalam konteks serupa cenderung bermakna serupa. Jadi kata yang sama itu konteksnya atau maknanya sama gitu. Habis itu word vector, ini representasi vektor kata dalam ruang dimensi. Ini ada rumusnya. Kemudian ada term document matrix, itu matriks frekuensi kata dalam dokumen, berbagai dokumen seperti nah ini ada matriksnya atau angka. Kemudian lanjut ke point wise mutual information PMI, itu mengukur hubungan antar kata dan konteks. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada example percomptic PMI on term meaning, pembobotan PMI, smoothing, evaluasi kemiripan kata dan konteks. Ada smoothing dan lain-lain. Dan ya itu mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.